Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pewarisan sifat bagian 2. Indikator yang akan kita capai. Setelah belajar ini, kita akan memahami tentang persilangan monohibrid, persilangan intermediate, persilangan dihibrid, dan penyakit genetik. Hibrid adalah hasil perkawinan dua individu yang memiliki sifat beda. Persilangan di sini ada monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Dihibrid yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Trihibrid persilangan dengan tiga sifat beda. Perhatikan gambar semangka. Kalau monohibrid kita hanya melihat bentuk saja. Contohnya, semangka bulat disilangkan dengan semangka lonjong. Dihibrid kita melihat dua sifat beda. Semangka bulat warna merah disilangkan dengan semangka lonjong warna kuning. Trihibrid kita melihat tiga sifat beda. Contohnya, semangka bulat warna merah tanpa biji disilangkan dengan semangka lonjong warna kuning berbiji. Nah, itu yang dimaksud dengan tiga sifat beda. Kita masuk yang pertama, monohibrid, yaitu persilangan dua individu sejenis dengan satu sifat beda. Monohibrid dibagi dua, ada dominan penuh, yaitu sifat yang menutupi sifat lain, dan intermediate atau dominan tidak penuh, di mana sifat gen sama kuat. Kita masuk monohibrid dominan. Contoh, bunga sepatu warna merah disilangkan dengan bunga sepatu warna putih, di mana warna merah dominan terhadap putih. Bagaimana hasil persilangan dari F1, F2-nya kita lihat sebagai berikut. Sebagai parental, bunga merah karena bersifat dominan kita kasih lambang huruf M besar, M besar. Sedangkan bunga putih sebagai sifat resesif kita kasih lambang huruf M kecil, M kecil. Karena warna ini satu alel, maka kita hanya menggunakan satu huruf. M merah dipasangkan dengan M kecil putih. Maka diperoleh fenotip di sini merah dan putih dengan gamet M besar, M kecil. Untuk F1 diperoleh M besar, M kecil. Karena M besar bersifat dominan, maka fenotip atau sifat yang tampak semua berwarna merah 100% untuk keturunan pertama. Bagaimana dengan keturunan kedua? Untuk keturunan kedua, kita silangkan dari F1, di mana merah dengan genotip M besar M kecil, M besar M kecil, maka diperoleh gamet M besar dan M kecil untuk jantan, dan untuk betinanya M besar M kecil. Maka diperoleh hasil persilangan M besar merah, M besar M kecil merah, M besar M kecil merah, M kecil putih dengan genotip 1 M besar banding 2 M besar M kecil banding 1 M kecil. Sedangkan untuk fenotip sifat yang tampak atau bisa diindra dengan mata, warna merah ada 3, warna putih ada 1. Maka diperoleh perbandingan fenotip 3:1. Nah, kita masuk yang kedua, monohibrid intermediate, di mana sifat gen sama kuat. Contoh, tikus bulu hitam disilangkan dengan tikus bulu putih, di mana hitam bersifat dominan tidak penuh atau intermediate. Maka akan diperoleh hasil persilangan di mana parentalnya tikus hitam kita kasih lambang huruf H besar.
Untuk tikus putih H kecil, H kecil. Karena warna bulu satu alel, maka kita menggunakan satu huruf H besar untuk hitam, H kecil untuk putih. Maka diperoleh gamet H besar, H kecil. Pada F1 karena bersifat intermediate, maka akan muncul warna abu-abu, di mana warna hitam dan putih berpadu menjadi abu-abu. Jadi untuk keturunan pertama, semua anak atau keturunannya berwarna abu-abu. Kemana warna hitam dan putih? Apakah hilang? Nah, untuk jawabannya kita lihat pada persilangan kedua. Untuk menghasilkan F2, kita gunakan parental dari F1 atau dari anak yang disilangkan dengan sesama anak. H besar, H kecil dengan warna abu-abu disilangkan dengan H besar, H kecil warna abu-abu. Maka diperoleh gamet H besar, H kecil untuk jantan, H besar, H kecil untuk betina. Maka diperoleh keturunan H besar warna bulu hitam, H besar H kecil warna abu-abu, H besar H kecil abu-abu, H kecil putih. Nah, diperoleh genotip 1 H besar banding 2 H besar H kecil banding 1 H kecil. Warna hitam dan putih muncul lagi pada keturunan kedua. Kalau fenotip, sifat yang tampak oleh indera kita di sini diperoleh warna hitam 1, warna abu-abu 2, warna putih 1. Jadi perbandingan fenotip dan genotipnya sama, 1 banding 2 banding 1. Kita masuk materi yang kedua, dihibrid, yaitu persilangan dua individu sejenis yang melihat dua sifat beda. Sebagai contoh di sini kita ambil contoh buah semangka bulat disilangkan dengan buah semangka lonjong warna kuning. Bulat merah, lonjong kuning. Berarti melibatkan dua sifat beda, bentuk dan warna buah. Kita lihat hasil persilangan dari F1, di mana warna merah bulat dan lonjong kuning dengan bulat merah. Karena bulat bersifat dominan, kita kasih lambang huruf B besar. Sedangkan untuk lonjong kita kasih lambang B kecil. Untuk warna, karena merah bersifat resesif, kita kasih lambang K kecil. Kuning karena bersifat dominan, kita kasih lambang huruf K besar. Nah, maka akan diperoleh pada persilangan pertama B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotip yang tampak pada indera kita yaitu buah semangka bulat warna kuning. Perhatikan, parental bulatnya muncul pada F1 dan warna kuningnya muncul pada F1. 100% semua keturunan pertama bulat kuning. Kemana warna merah dan kemana bentuk lonjong? Apakah menghilang? Jawabannya akan kita lihat pada keturunan berikutnya, keturunan kedua atau F2, di mana F2 diperoleh dari F1 yang disilangkan sesamanya. Bulat kuning B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan bulat kuning B besar B kecil, K besar K kecil. Diperoleh gamet B besar K besar, B besar K kecil, B kecil, K besar, B kecil untuk jantan, dan betinanya juga sama. Maka akan tampak pada tabel papan catur bulat kuning dan bulat merah dan lonjong kuning dan lonjong merah. Di sini ada 4 jenis buah. Ya.
Untuk genotipnya diperoleh perbandingan 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, ini yang tidak tampak oleh indera. Sedangkan untuk fenotip yang tampak dengan indera kita di sini diperoleh buah bulat kuning ada 9, buah merah bulat merah ada 3, buah lonjong kuning ada 3, dan lonjong merah ada 1. Perhatikan di sini bulat merah sebagai parental 1 muncul, lonjong kuning sebagai parental 1 muncul lagi, dan tambah satu sifat baru yaitu lonjong merah. Maka ada 4 variasi buah. Nah, sebagai perbandingan kita lihat perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Untuk perbandingan fenotipnya bisa diamati pada tabel ini ya. Jadi persilangan buah semangka bulat merah dengan lonjong kuning akan menghasilkan 4 variasi buah: bulat kuning, bulat merah, lonjong kuning, lonjong merah. Kita lanjut pada materi yang ketiga, penyakit genetik, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik yang dibawa oleh gen dan diturunkan kepada anaknya. Salah satu contohnya di sini adalah buta warna, yaitu tidak dapat membedakan warna dengan jelas, di mana pada bagian sel saraf mata ini mengandung sel saraf khusus yang bereaksi terhadap warna merah, hijau, dan biru. Nah, pada seseorang yang menderita buta warna, sel pigmen tersebut mengalami kerusakan. Nah, perhatikan huruf tokek di samping untuk mengecek apakah kita buta warna apa tidak. Kita bisa melihat angka-angka dalam angka tokek tersebut. Coba tebak angka berapa saja. Nah, jika kalian bisa melihat pada baris pertama itu angka 7, angka 13, angka 16, angka 8, angka 12, angka 9, berarti kalian normal, tidak mengalami buta warna. Ini untuk buta warna itu dibawa oleh gen karier pada wanita, ya, di mana XC besar, XC kecil ini sebagai wanita karir atau pembawa gen. Jika X kecil dan Z, maka akan diperoleh keturunan anak pria yang buta warna. Kita masuk ke materi berikutnya, albino, yaitu kelainan genetik yang ditandai berkurangnya produksi melamin, yaitu pigmen pada kulit, rambut, dan mata. Ini juga bisa terjadi pada hewan, tidak hanya pada manusia. Nah, albino di sini kulit tidak memiliki pigmen atau biasa disebut dengan bule. Nah, albino berasal dari bahasa Latin albus, artinya putih. Nah, di sini cirinya pada warna rambut, mata, kulit itu kehilangan pigmen melamin. Yang berikutnya, yang ketiga, hemofilia, yaitu penyakit di mana darah sukar membeku jika terjadi luka. Nah, di sini juga diturunkan dari orang tua ke anak. Ciri-cirinya, jika terjadi pendarahan luka kecil, maka akan mengeluarkan darah yang banyak dan darah sukar sekali membeku, atau sering terjadi memar-memar di kulit karena ada pendarahan di bawah kulit. Nah, untuk
wanita karir atau pembawa gen hemofilia ini XH kecil dengan Z akan dihasilkan anak laki-laki yang hemofilia. Sedangkan jika XH besar ketemu dengan XH kecil, ini akan wanita karir atau pembawa gen hemofilia. Berikutnya, polidaktili. Polidaktili berasal dari bahasa Yunani. Poli artinya banyak, daktilos artinya jari. Di sini kelainan yang ditandai dengan jumlah jari yang berlebihan atau pada kaki atau tangan. Nah, ini salah satu contoh polidaktili. Nah, aktor Bollywood ini juga mengalami polidaktili namun tidak mengurangi rasa percaya dirinya. Berikut anodontia, yaitu kelainan genetik di mana tidak tumbuh gigi sejak lahir dan ini tidak bisa diobati. Biasanya pasien ini akan dibuatkan gigi tiruan. Nah, sekarang kita lanjut ke kuis. Selamat mengerjakan. Di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa. Oke, tetap selamat belajar. Wassalamualaikum.